kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau ingin berbahagia. Bahagia itu bukan dikejar, tapi dikondisikan di dalam hati. Namanya orang yang mengejar bahagia kuliner kemana-mana, asam urat naik, kolesterol. Itu bukan dikejar bahagia, itu dikondisikan di dalam hati. Oh, cari tempat destinasi wisata yang enak-enak, terjebak macet, bukan bahagia, di jalan aja udah menggerutu, bukannya bahagia. Ya salahnya sih bahagia itu dikejar, padahal bahagia itu bukan dikejar, kondisikan di dalam hati dengan apa? Bersyukur. Kalau bersyukur langsung bahagia. Nah, bagaimana caranya supaya kita senantiasa bersyukur? Banyak caranya. Supaya bersyukur itu antara lain kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang terjadi. Musibah itu bisa mendatangkan nikmat kalau kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah tapi jadi nikmat. Misalnya gini, Bapak punya mobil, ada yang mencuri. Kalau berbaik sangka kepada Allah malah jadi nikmat. Bagaimana caranya? Alhamdulillah ya Allah, nanti kan akan dihisab tuh kekayaan kita akan dihisab ya. Ada yang mencuri, alhamdulillah dikurangi hisab saya. Ketika berbaik sangka kepada Allah malah jadi nikmat. Bersyukur malah itu ada muncul rasa. Alhamdulillah ya Allah, saya pihak yang kecurian bukan yang mencurinya. Bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, nanti di akhirat ada yang bisa ditagih ya. Bisa ditagih kepada pencurinya kan. Berbaik sangka kepada Allah itu akan mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah. Maka Bapak Ibu berbaik sangkalah kepada Allah atas segala sesuatu yang terjadi, atas apa yang menimpa diri kita, atas apa yang terjadi di sekitar kita. Gak ada yang terjadi secara sia-sia. Semuanya yang terbaik dalam pandangan Allah untuk kita. Itu yang harus kita yakin. Nah ini kata Syaikhul Islam yang kita bacakan. Man dhanna infika kalutfihi an qadarihi fadzalika al-usuli nadhari. Barang siapa yang mengira lenyapnya kasih sayang Allah dari ketetapan atau kadar Allah, maka yang seperti ini adalah karena dangkalnya pandangan keimanan. Ini bahasa Syaikhul Islam yang kita balikan bahasa Arabnya agak susah. Maksudnya begini. Siapa yang ketika tertimpa masalah merasa lenyapnya kasih sayang Allah itu karena dangkalnya keimanan. Misalnya gini, ya Allah, kenapa saya ini ditimpa penyakit ya Allah? Dan merasa kasih sayang Allah sedang lenyap ketika tertimpa penyakit. Padahal kasih sayang Allah itu tidak harus selalu dalam wujud dianugerahi kesehatan. Bisa jadi ditimpa penyakit itu adalah kasih sayang Allah agar kita dikiparati dosa-dosa, dikurangi dosa-dosa. Kasih sayang Allah penyakit itu. Jadi jangan mengira hilangnya kasih sayang Allah ketika tertimpa penyakit bisa. Salah satu kasih sayang Allah ketika kita bersabar menerimanya. Lihat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu akan digenapkan pahalanya unlimited, tanpa batas pahala orang yang bersabar itu. Kalau kita tertimpa penyakit sabar, loh, itu pahalanya luar biasa. Orang yang bersabar itu pahalanya tidak terbatas. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita tertimpa penyakit, sabar. Dan itu salah satu wujud kasih sayang. Dan kita juga kepada orang lain jangan buruk sangka. Tuh kan gimana amal-amalan sih jadi gue sakit-sakitan. Gak boleh itu ke orang lain. Gak boleh. Kalau pas menimpa diri kita dibegitukan oleh orang lain kan tidak enak ya. Jangan berburuk sangka. Lihat Fir'aun itu dalam sejarahnya sehat terus Fir'aun. Sehat terus, gak pernah sakit tuh dalam doa itu Fir'aun. Berjaya terus, sukses terus pun urusan duniawi, tapi akhirnya dibenarkan oleh Allah matinya diazab, dibenamkan ke dalam laut merah, nggak ada kesempatan untuk bertobat. Lihat Nabi Ayub itu nabi, pasti soleh, kekasih Allah Nabi itu, tapi diuji dengan penyakit.
Gitu ya. Jadi jangan ketika kita tertimpa penyakit itu seolah-olah kita sedang lenyap kasih sayang Allah kepada kita. Jadi kalau kita tertimpa masalah, berbaik sangkalah kepada Allah. Masalah itu salah satu untuk mengkifarati dosa kita. Kalau kita rela menerima, masalah itu salah satu untuk menguji kesabaran kita. Dan insya Allah ketika kita sabar menerimanya, ladang pahala. Jangan dikira sabar itu pahalanya kecil. Tadi azumah ada akan dikenakan pahala orang yang sabar itu bigoiri hisab tanpa batas. Itu. Maka sabar, berbaik sangka kepada Allah. Bapak-bapak yang belajar ngaji, ini susah dulu saya mah. Saya mah udah tua, udah aja lah mau berhenti ngaji. Jangan begitu, terus bersabar. Karena mungkin Allah sengaja menguji kita susah belajar ngaji itu untuk terus bersabar, dan itu ladang pahala juga bersabar. Saya punya jamaah itu ucapan itu sering salah ucap. Ulaika ala hudam min rabbihim. Ketika bareng-bareng lah benar ulaika. Kalau disuruh sendiri ilauka, jadi ilauka lagi. Itu terus seperti ini sampai dia saya dosa banyak dosa ya di mana dosa saya ada memang kan yang budak kayak begini. Kata saya sabar, Bapak sabar. Dan itulah nama. Tapi memang dia sabar terus. Sampai akhirnya setelah lebih dari 5 tahun dia begitu, akhirnya bisa. Dan dia alhamdulillah ini dia bisa ya. Nah, Bapak itu sabar dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ketika kita tertimpa masalah, ketika kita memiliki sebuah keinginan namun tidak kunjung terkabul padahal kita sudah berusaha dan berdoa dengan semaksimal mungkin, jangan sekali-kali menyalahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berburuk sangka. Ya Allah, saya terus berdoa padahal Allah berjanji. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Janji Allah itu kan berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Sementara saya berdoa terus enggak dikabulkan. Misalnya ibu bapak berpikir doa dikabulkan itu kata mufassiri itu ada 3 kemungkinan. Doa yang pertama dikabulkan memang langsung, berdoa langsung dikabulkan. Ibu berdoa, ada ibu bukan di sini. Ada ibu-ibu berdoa di masjid, sholat subuh, beres sholat subuh berdoa. Ya Allah, sudah lama saya tidak makan daging ayam. Ya Allah. Doa orang bawahan, orang masyarakat menengah ke bawah itu doanya seperti itu harus dimaklum. Sudah lama nggak makan daging ayam. Ya Allah. Semoga saya bisa ditakdirkan bisa makan daging ayam. Pulang dari masjid ada ayam tetangganya, kata berapa ojek? Dikasihkan kepada yang punya ayam. Ibu ayamnya, ibu kata berapa ojek? Kata yang punya ayam, masih hidup bu, masih hidup. Buat ibu aja silakan dipotong. Jadi itu mah langsung mustajabah kata orang. Ingin makan daging ayam langsung dipotong dari masjid. Itu ada ayam tetangganya yang kata berapa ojek? Langsung. Tapi jangan kemudian berdoa lagi bersebesoknya. Ya Allah, mudah-mudahan ayam tetangga tetap berapotip lagi. Nggak boleh mendoakan. Itu langsung. Ada doa itu yang dikabulkan oleh Allah tapi dibelokkan. Misalnya gini, ibu bapak punya calon menantu namanya Ahmad. Ahmad ini soleh, secara finansial bekerjanya juga cukup menjanjikan, kemudian dari keturunan yang baik-baik, pendidikannya tinggi gitu ya. Kemudian ibu berdoa, ya Allah mudah-mudahan anak saya ini jadi, putri saya ini jadi nikah sama Ahmad. Beberapa bulan kemudian diputusin tuh gak jadi nikah. Tapi oleh Allah diganti dari Ahmad ini ke Abdullah. Abdullah ini ternyata lebih soleh. Ekonomi dari sisi finansialnya, pekerjaannya juga lebih bagus. Nah, jadi dikabulkan oleh Allah, dibelokkan kepada yang lebih. Dan yakin kalau kita dibelokkan oleh Allah, nggak jadi sama yang itu, jadinya sama yang ini. Itulah yang lebih baik bagi kita.
Maka ibu-ibu jangan senantiasa berpikir kepada mantan. Bapak-bapak jangan berpikir kepada mantan, apalagi terucap kepada istrinya. Mama tahu dulu itu sebenarnya calon bapak tuh yang sekarang jadi sekda gitu. Cerita masa lalu ya tidak jadi. Tetap ini yang terbaik, jodoh kita yang terbaik. Gak boleh berpikir seperti itu, apalagi sampai terucap. Istrinya juga bilang ke bapak, dan nikah sama bapak sih jadi besang salah sedikit. Jadi sengsara kayak begini. Padahal calon mama itu yang jadi gubernur baby, jadi gubernur bank. Bisanya ini yang terbaik, jodoh terbaik. Tak boleh kita berpikir sesuatu yang sudah terjadi kemudian menyesali, apalagi terucap di depan pasangan. Tak boleh. Biasanya kan gitu ya, suka aduh jadinya sama yang ini sih, apalagi ngomong ke siapa. Tetap ini adalah yang terbaik, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang kedua, jadi tadi yang pertama doa itu kemungkinan langsung dijawab, langsung disebut. Yang kedua dibelokkan, yang ketiga doa itu dikabulkannya nanti di akhirat. Di dunia tidak dikabulkan. Ada seseorang yang meminta jodoh kepada Allah, ya Allah anugerahkan saya jodoh. Yang penting masolihah ya Allah, nggak apa-apa cantik juga, nggak apa-apa kayak gitu, yang penting masolihah. Tapi di dunia nggak dapat aja. Insya Allah nanti di akhirat pasangan. Yakin? Udah pasti itu ya. Semuanya juga berjodoh nanti di akhirat akan punya pasangan ya. Baik laki-laki maupun perempuan nanti akan. Nah, jadi tentu berdoa juga bapak-bapak itu harus ada asbabnya, harus ada sebabnya dan ada kebaikannya. Baik kita jangan berdoa yang tidak ada sebabnya. Sudah yakin kepada Allah bagaimana prasangka hambanya berdoa tapi yang tidak ada asbab. Misalnya begini, seorang pemuda berdoa, ya Allah jadikan saya sebagai pengganti Raja Salman. Turunan anaknya bukan, turunan keluarga jauh. Ibu-ibu berdoa, ya Allah mudah-mudahan wajah saya dijadikan seperti Raisa. Ibu udah tua, bener-bener seperti Raisa ini, seperti Raisa ini. Orang iso pun bukan Raisa, orang iso. Nanti di akhirat diganti semuanya, casingnya akan mudah lagi, jangan di dunia. Sekarang di dunia mah pasti menua, pasti kita akan rusak jasad ini, fisik ini nanti di akhirat mudah lagi semua. Gitu. Jadi jangan di dunia mengejar keabadian. Dunia bukan tempat keabadian. Gitu ya. B. Allah menjanjikan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah menjanjikan katanya Allah itu tidak menyalahi janji, tapi kenyataannya berdoa tidak dikabulkan. Tenang. Jadi jangan sampai berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah itu ada kemungkinannya tadi di doanya itu dikabulkan langsung, ada yang dibelokkan, ada yang nanti. Berikutnya larangan berburuk sangka. Tadi surat Al-Hujurat ayat ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhann. Yang kedua surat itu tadi yang dibaca. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah berburuk sangka. Kebanyakan dari buruk sangka. Jangan banyak berburuk sangka. Baik kepada Allah termasuk juga kepada sesama manusia. Inna ba'dadhan ism. Karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa. Kalau sebagian berarti ada prasangka yang enggak dosa. Ada prasangka yang enggak dosa. Bapak, Ibu tiba-tiba ada tamu yang mengaku, Bapak, Ibu saya dari PDAM mau mengecek meteran listrik. Harus ada prasangka. Benar kan? Meteran listrik, meteran air. PDAM mau ngecek meteran air harus berprasangka. Benar enggak sih? Kemudian lihat ada berapa orang sih yang ngecek. Kadang-kadang gitu ya. Yang mau nipu, yang mau mencuri. Satu, ngecek meteran air. Nah, kemudian yang lainnya masuk ke dalam rumah, ambil laptop, ambil barang apa saja yang bisa dicurikan gitu. Boleh berprasangka dalam rangka waspada. Bapak Ibu tiba-tiba dapat WA, selamat Anda mendapatkan hadiah dalam rangka ulang tahun
Indofood sukses makmur dengan mendapatkan undian mobil Pajero Sport, langsung itu punya perasaan kewaspadaan. Nah, tapi kalau yang dilarang kayak gini, wala tajassasu, janganlah kalian itu mencari-cari kesalahan orang lain. Jadi kalau ini ada orang lain dicari-cari kesalahan, sampai ditanya-tanya, atau ada orang lain yang nggak tahu sengaja diberitahu oleh ibu, bu, udah tahu, udah tahu, enggak bu, oh kalau belum, udah aja jangan terus diberitahu. Ini nih, yang baru nih, cerita tentang teman, cerita tentang tetangga, peristiwa yang dulu diberitahu tuh. Nah, jangan. Wala yaktab ba'dukum ba'du, janganlah kalian satu sama lain itu menggibah. Yaktab ba'dukum ba'du, menggibah, menggunjing keburukan. Beres pengajian, baru aja beres pengajian sudah menggunjing orang lain, sudah menceritakan kesalahan orang lain, keburukan orang lain. Jangan seperti itu. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah salah seorang di antara kalian senang memakan daging saudaranya? Tentu memakan daging saudaranya yang meninggal dunia, fakarihtumuh, tentu tidak akan suka. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan maaf. Bapak Ibu, kita harus senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Ini lihat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa jadi kamu itu menyukai, bisa jadi kamu itu membenci sesuatu padahal itu lebih baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi kamu itu menyukai sesuatu padahal lebih buruk bagimu. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah lebih tahu, kalian tidak begitu. Ya, kita inginnya mah, sukanya kita, inginnya kita sehat terus. Tapi kan nggak begitu dalam pandangan Allah. Sekali-kali harus sakit supaya apa? Banyak hikmahnya. Dengan sakit kita jadi ingat mati. Ya gitu ya. Sekali-kali sakit supaya apa? Berbagi rezeki dengan dokter. Nggak sakit-sakit satu dokternya nggak dapat rezeki. Apotek nggak ada yang beli kalau itu apa sehat semuanya. Atau nanti apoteknya bandut. Ya, jadi ada sekali-kali kita harus merasakan ada musibah, ada yang ketidaknyamanan. Tapi mungkin Allah hendak berbagi rezeki atas apa yang menimpa. Bapak Ibu suatu saat bannya gembos. Kalau bannya nggak gembos-gembos kasihan kita tambah mana tuh nggak ada yang nggak ada rezekinya kan itu ya. Jadi kita berbaik saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi kita membenci sesuatu padahal lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi kita menyukai sesuatu padahal lebih buruk dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, hikmah berbaik sangka kepada Allah, prasangka kita kepada Allah dampaknya kembali kepada diri kita sendiri. Innallaha yaqul ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza da'an. Dalam salah satu hadis, ini hadis riwayat Imam Muslim nomor 4849. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku bagaimana prasangka hambaku dan aku bersamanya, idza da'an wa ana ma'ahu, aku bersama idza da'an, ketika dia menyeru kepada. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, kembali kepada diri kita. Maka berbaik sangka kepada Allah. Kalau kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah, insya Allah kita akan dapat kebaikan. Termasuk kalau kita misalnya berdoa, jangan berburuk sangka kepada Allah. Jangan itu istijal. Istijal itu pesimis. Sudah memvonis sesuatu, sudah menyatakan tidak akan dikabul doa kita, belum apa-apa baru beres berdoa udah pesimis. Ya gini, ya Allah, mudah-mudahan anak saya ini segera mendapatkan jodoh, ya Allah. Putri saya ini usianya sudah lewat 25, ya Allah, mudah-mudahan segera mendapatkan jodoh. Tapi baru selesai berdoa, kayaknya susah ini anak tomboy sih. Kita tiba-tiba berpikir meragukan doa kita. Bukan berpikir, malah kita sudah memvonis. Nah, jangan berbaik sangka kepada Allah. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Ana inna dhanni abdi.
berbaik sangka kepada Allah Subhanahu. Dan Allah akan memberikan itu sebagai prasangka. Berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa yang kita kira baik belum tentu baik untuk kita. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 216. Wasa taqulu syai'un wa huwa khairul lakum wa sa'antu syai'un wa huwa syarrun. Jadi apa yang menurut kita baik belum tentu baik, apa yang menurut kita buruk belum tentu. Itu harus senantiasa kita kalau memiliki prinsip seperti itu, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang lebih tahu, kita tidak lebih tahu. Kata Allah kan gitu. Nah maka kalau kita tertimpa sesuatu yang kita tidak bisa ditolak, kita berbaik sangkalah kepada Allah. Inilah yang terbaik dalam hidup. Bapak-bapak, ibu, jangan sampai kita itu atas apa yang menimpa diri kita, apalagi yang tidak bisa ditolak, kita itu resah, gelisah. Tenang, semuanya udah ditakar oleh Allah. Kadang-kadang kita menjadi tua aja minder. Ditanya usia, berapa bapak usia? Udah tua, saya udah tua. Minder tua kan memang tua teh itu hukuman, bukan hukuman. Tidak ada yang jadi tua itu karena dihukum, semuanya juga akan jadi tua. Jangan takut menjadi tua, jangan merasa jelek menjadi tua. Yang takut itu jadi orang yang tidak berguna. Jadi orang yang tidak berguna itu yang harus kita lihatkan. Jadi jangan berbaik sangka kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, usia saya sampai 70 tahun. Alhamdulillah, masih ada waktu untuk memperbaiki diri. Alhamdulillah. Jadi malah kita itu terus berbaik sangka kepada Allah. Jangan kemudian ketika jadi semakin tua itu semakin minder, semakin rendah diri, bukan rendah, semakin rendah diri. Berbaik sangka kepada Allah. Bapak Ibu pensiun, kan sudah selesai itu berkarya formalnya. Tapi kan banyak waktu untuk ibadah. Alhamdulillah ya Allah sampai usia pensiun, walaupun sudah tidak bisa kerja yang formal, tapi banyak hal yang bisa dilakukan. Bantu-bantu membersih-bersih masjid, kemudian apapun aktivitas sosial kemasyarakatan yang bisa kita lakukan. Saya dulu mengharapkan gaji, sekarang gajinya mengharapkan dari Allah gitu. Saya kalau lihat di kayak masjid seperti ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang di atas 50 lah kan, di atas 50 senang karena bapak-bapak, ibu-ibu, bapak ibu sedang mengejar masa depan yang semangat. Nanti masa depan yang sesungguhnya itu kayak tempat seperti ini, bapak ibu di pengajian seperti ini, di majelis-majelis seperti ini. Dan kalau dilihat di Singapura itu ya, Pak Cia, kalau di Singapura kakek-kakek, nenek-nenek itu di masjid, aktivis masjid itu bapak-bapak, ibu-ibu yang kayak ini, senang. Jadi jangan sampai semakin tua itu semakin tidak semangat. Urus masjidnya bagian anak-anak aja, bagian para pemudanya. Bapak-bapak, ibu-ibu justru ketika sudah semakin berkurang aktivitas, bahkan mungkin sudah pensiun, justru inilah terminal akhir yang akan menjadi tumpuan harapan bapak ibu. Banyak-banyaklah aktivitas di majelis-majelis kayak seperti ini. Dan insya Allah inilah rezeki yang sesungguhnya. Rezeki yang sesungguhnya kan untuk bekal akhirat nanti. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mati kecuali dalam keadaan berburuk sangka kepada ini. Kata Nabi la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Janganlah salah seorang di antara kalian meninggal dunia kecuali telah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus terus berbaik sangka kepada Allah. Jangan pernah putus. Misalnya bapak punya mobil, ada yang mencuri mobilnya satu-satunya, ada tetangga mobilnya 5 tapi nggak kecurian. Bapak jangan berpikir, ya Allah kenapa mobil saya satu-satunya yang dicuri, kenapa tidak mobil tetangga aja yang mobilnya 5 ya? Kan begitu. Ya Allah kenapa saya nggak rajin ke masjid, kaki ini senantiasa dilangkahkan ke masjid, tapi kaki saya senantiasa ya Allah. Kenapa
Kenapa kaki tetangga yang jarang dipakai ke masjid dipakainya sepeda, dipakainya lari pagi jogging tapi jarang ke masjid tapi sehat terus ya. Nah, jangan begitu. Kaki yang sakit itu justru menjadi bagian dari ibarat dosa. Itu yang berbaik saja. Ya Allah, kenapa saya punya anak sudah dinikahkan resmi, tapi ketika melahirkannya susah ya Allah. Tapi kenapa anak saudara yang nggak nikah melahirkannya begitu mudah, bahkan di WC bandara melahirkannya? Nah, jangan berkeluh. Alhamdulillah justru alhamdulillah melahirkannya bidan walaupun bisa terhormat melahirkan di WC bandara kan tidak. Itu yang melahirkannya di WC bandara tidak berbagi rezeki dengan bidan. Yang melahirkan di bidan berbagi rezeki juga dengan bidan. Bukan juga. Jadi terus berbagi. Maka jangan meninggal dunia kata Nabi kecuali dalam keadaan muslim. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, tadi saya baca itu dalam surat tidak terjadi di sini. Saya baca, tidak dimasukkan ke sini. Di rakaat pertama saya baca surat apa itu? Surat Al-Fat, surat 48 ayat ke-6. Ini, wa in antibal munafiqin wal munafiqat, kata Allah, kami akan menyiksa orang-orang munafik baik laki-laki maupun perempuan. Wal musyrikin wal musyrikat, orang-orang musyrik baik laki-laki maupun perempuan. Kenapa akan disiksa? Di antaranya perbuatan mereka itu adzonnina billahi dzannasal. Karena mereka sering berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Alaihim da'iratus sawu, mereka akan mendapatkan giliran azab yang buruk, siksa yang buruk. Mungkin kita berpikir, itu mah Ustaz ayatnya untuk orang munafik, untuk orang musyrik. Enggak, perbuatannya yang harus kita waspadai. Begitu cara menafsirkan ayat, cara menyikapi ayat itu. Jangan ini udah untuk orang munafik, untuk orang musyrik. Bisa jadi ketika kita berburuk sangka kepada Allah, khawatir, waspadai, jangan kita juga termasuk orang munafik. Berburuk sangka kepada Allah, kita juga jadi orang yang musyrik karena berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berburuk sangka kepada Allah, maka diancam akan disiksa. Kemudian wa qadhiballahu alaihi, Allah memurkai mereka. Walakanahum, Allah melaknat mereka orang yang suka berburuk sangka itu. Wa'adda lahum jahannam, dan Allah menyediakan neraka jahanam bagi mereka yang suka berburuk sangka itu. Nauzubillah. Itu lihat Al-Qur'an surat Al-Fat surat 8 ayat surat 48 ayat ke-6. 48 ayat. Bersikap husnudzon akan mendatangkan ketenangan jiwa dan ketentraman dalam diri kita. Sebab meyakini apapun yang terjadi adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata kehendak Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin. Tenang, jangan resah, jangan gelisah. Apapun yang terjadi itu adalah yang terbaik dalam pandangan Allah. Tenang, ujian, musibah apapun pasti ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijamin oleh Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang kecuali berada dalam keadaan kemampuannya. Tenang, janji Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama itu, bersama-sama. Jadi bukan setelah kesulitan ada kemudahan, bukan. Kalau yang menafsirkan setelah kesulitan ada kemudahan, enggak, bukan. Salah menafsirkannya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan. Jadi bukan setelah. Jadi bersama kesulitan ada kemudahan. Diulang sampai dua kali. Berbaik sampai ada kesulitan, ada kemudahan. Nah maka bagaimana kita, Bapak Ibu rahimahullah, kita harus senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap husnudzon akan mendorong manusia selalu berusaha beramal secara bersungguh-sungguh untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di dunia dan di akhirat, dan mengikuti hukum sebab akibat yang berlaku dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita senantiasa
senantiasa berupaya untuk beramal, tidak melihat hasil. Kadang-kadang gitu ya. Ketika berupaya, ketika bekerja, karena melihat hasilnya jadi patah semangat. Berbaik sangka kepada Allah dan yang akan ditanya oleh Allah, nanti akan dimintai pertanggungjawaban itu bukan hasilnya, tapi prosesnya, usahanya. Belajar ngaji nggak bisa-bisa, tenang. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban upayanya, bukan hasilnya. Belajar ngaji tapi nggak bisa-bisa, nggak apa-apa. Udah berupaya belajar ngaji tapi belum bisa juga. Yang salah kalau sudah tidak bisa, diam, nggak mau belajar lagi. Nah itu yang salah, tidak berupaya. Gitu. Jadi kita harus senantiasa terus. Dengan kita berbaik sangka kepada Allah, akan terus tidak pernah bosan, tidak pernah menyerah. Menanamkan sikap tawakal pada diri. Menyadari bahwa manusia hanya bisa berusaha. Jadi senantiasa kalau orang yang berbaik sangka kepada Allah, tawakalnya akan meningkat. Tawakal jangan kepada uang, tawakal jangan kepada makhluk, tawakal jangan kepada atasan, tawakal jangan kepada kepala negara, tawakalnya ke Jokowi itu salah. Nah itu makhluk. Tawakal itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suami jangan tawakal kepada istri, berharap begitu banyak kepada istri. Istri begitu berharap kepada suami. Hati-hati, tawakal kepada sesama makhluk bisa kecewa. Termasuk kita berharap kepada anak kita, disekolahkan tinggi-tinggi, kemudian bekerja di sektor yang menjanjikan, tapi setelah bekerja lebih banyak memperhatikan keluarganya daripada ke orang tua. Jangan kecewa. Tawakal kita kepada Allah. Mereka alhamdulillah anak-anak kita bisa menghidupi dirinya, keluarganya, alhamdulillah sudah bersyukur. Jangan kita kecewa apalagi sampai keluar kata-kata kita nyebut-nyebut kebaikan kita kepada anak kita. Kamu itu tahu nggak? Kalau dihitung sejak TK, bapak menyekolahkan kamu itu udah bisa beli gedung yang mewah. Kalau dihitung-hitung bapak menyekolahkan kamu mungkin bisa beli mobil yang salah. Ketika tawakal kepada makhluk itu jadinya menghilangkan jadi kita berucap karena kesalahan kita dan kita. Tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang yang senantiasa berbaik sangka kepada Allah, insya Allah akan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berhusnudzon maka kita akan terhindar dari rasa iri hati karena turut menghargai kemajuan yang didapatkan oleh orang lain. Ini ketika kita berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada orang lain, maka insya Allah akan terhindar dari hasud. Kadang-kadang kan dia TNI pangkatnya kopra tapi baru 2 tahun udah beli mobil bagus. Jangan-jangan korupsi. Berkorupsi. Tapi kalau kita berbaik sangka, mungkin dia dapat warisan, mungkin dia dapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Kan gitu. Jangan dihubung-hubungkan antara pangkatnya dengan rezekinya. Itu Bapak Ibu rahimahullah, senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan maka kalau kita berbaik sangka tidak akan terkena hasud. Ini orang bolak-balik ke tanah suci, bolak-balik aja ke tanah suci, ini berarti mindsetnya salah. Terus berpikir ibadah ritual, padahal ibadah sosial itu lebih baik. Ibadah sosial itu lebih baik kalau menyantuni saudara, kalau menyantuni fakir miskin, lebih baik kaji ke tanah suci cukup 1 kali. Kita jangan begitu berpikirnya, berbaik sangka. Ini orang bolak-balik ke tanah suci, mungkin juga ibadah sosialnya juga banyak. Kita nggak tahu, itu saja berbaik sangka kepada Allah. Jangan kemudian kita malah menjudgment, memvonis amal ibadah orang lain. Kan kadang-kadang gitu kita itu suka menilai orang. Ini orang mindsetnya salah, ibadahnya Allah aja terus, umroh terus. Kalau saya mah punya uang pakai menyumbang fakir miskin, bikin usaha, itu dia mah sama sih mindsetnya. Jadi kita menjadi orang lain enggak ada hasud itu jadinya jadi berburuk sangka kepada orang. Itu Bapak Ibu kalau orang berbaik sangka itu akan senantiasa terhindar dari penyakit hasud. Kemudian membuat jiwa semakin tenang karena terhindar dari keresahan dan hati yang gelap karena dipenuhi
Kalau orang yang sering berprasangka buruk kepada orang itu tidak tenang. Kalau kita senantiasa berbaik sangka kepada orang lain, insya Allah akan lebih tenang. Bapak Ibu rahimahullah, silakan kalau ada pertanyaan kita sampai senang. Ada yang perlu ditanyakan, ada yang perlu didiskusikan, silakan. Kalau ada, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini hanya saya kepo aja, Ustaz. Ya. Ingin tahu, penasaran. Jadi yang tadi surat Al-Baqarah 216. Ya. Itu memang maknanya itu bagus ya. Jadi bagus sekali karena itu memang sering juga disebut di tausiah berkaitan dengan supaya kita berpikir positif dan tidak bersangka buruk kepada Allah. Tapi yang saya penasaran adalah Al-Baqarah 216 yang tadi ditanyakan kan sebenarnya penggalan. Jadi awal itu adalah kutiba alaikum kita. Jadi dikatakan bahwa diwajibkan untuk perang. Gitu. Jadi jadi saya keponya adalah mungkin apa ya asbabun nuzulnya, kenapa si tema yang tadi yang supaya bersangka buruk dan bersangka baik terhadap Allah itu, kenapa di awalnya itu kutiba alaikum kita seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak MC. Jadi banyak ketika itu pada zaman Rasulullah yang punya persepsi bahwa ngapain perang, akhirnya meninggal di medan perang, akhirnya kan meninggalkan ada yang punya keluarga, meninggalkan keluarga dan sebagainya. Jadi punya mindset ya semata-mata berpikir pada sisi kehidupan yang duniawi dan menganggap, kenapa sih harus diwajibkan berperang segala? Nah maka itu banyak yang mencari-cari alasan untuk tidak ikut berperang. Nah itu berperang, meninggal dunia di medan perang itu padahal begitu. Meninggal dunia di medan perang itu mati syahid. Kalau benar motifnya, niatnya benar, caranya juga benar, itu peluang untuk mati syahid masuk surga tanpa hisab. Orang membenci perang, membenci meninggal dunia di medan perang, padahal itu lebih baik. Nah maka konteksnya juga kalau kita memandang saudara-saudara kita di Palestina. Ada yang nanya ke saya, Ustaz, kita tuh harus berbaik sangka kepada Allah, tapi saya masih belum ngerti kenapa Allah itu mentakdirkan Palestina itu terus dizalimi. Dan kita mendoakan mereka, seluruh dunia mendoakan saudara-saudara kita di Palestina untuk segera merdeka. Mendoakan saudara-saudara kita di Palestina untuk segera bisa terbebas dari penjajahan Islam. Mendoakan Israel untuk hancur, tapi Israelnya nggak hancur-hancur juga. Nah, kita tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takar sesuatu itu dengan berpikir hakikat. Kalau kita ingin mengejar supaya kita husnul, berpikir hakikat. Salah satu cara berpikir hakikat itu ukur sesuatu itu baik buruknya nanti di akhirat. Sekali lagi, kalau kita ingin berpikir hakikat, salah satunya ukurannya jangan ukuran dunia, tapi ukurannya ukuran akhirat. Kayak tadi, berperang itu dibenci, tidak disukai, dan itu berperang itu. Tapi kalau ukuran akhirat, sebetulnya ketika meninggal di medan perang, semua masuk surga tanpa hisab. Apalah artinya dunia hanya sebentar saja dibandingkan dengan akhirat yang kekal, yang abadi. Kenikmatannya kekal, abadi. Saudara-saudara kita di Palestina, kalau kita siapa yang nanti akan beruntung di akhirat? Apakah orang yang dizalimi atau orang yang mendolimi? Apakah orang Israel yang mendolimi? Apakah orang Palestina atau orang Gaza yang didolimi? Maka jawabannya yang beruntung adalah orang-orang Palestina, orang-orang Gaza yang didolimi. Mereka bisa masuk surga tanpa hisab. Maka kalau ditanya lebih lanjut, jadi siapa yang berada dalam kasih sayang Allah? Apakah orang Palestina atau orang Israel? Yang berada dalam kasih sayang Allah adalah orang Palestina, orang Gaza yang dizalimi, yang berada dalam
kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kok Allah tidak sayang kepada orang Palestina, kok Allah tidak sayang kepada orang-orang Gaza. Karena sayangnya. Apalah artinya dunia ini hanya sebentar saja. Mengejar kehidupan yang kekal dan abadi itu dilakukan oleh Israel. Saudara-saudara kita yang di Gaza itu, dan itu saya kalau melihat bagaimana keimanan mereka itu yang saudara-saudara kita yang seiman yang di Gaza, karena nggak semua muslim itu kan manusia ada, nggak semua muslim, gereja juga ada, tapi yang seiman itu bagaimana anak kecil saja itu, anak kecil yang bapaknya udah meninggal, ibunya udah meninggal, masih ngaji di atas reruntuhan rumahnya, ya reruntuhan rumahnya hancur. Dan ditanya, kemana bapak? Ayah saya sudah dipanggil menghadap Allah terlebih dahulu. Insya Allah calon pengunjung. Dan saya juga ingin mengikuti ayah saya. Kemana ibu? Ibu saya sudah terlebih dahulu dipanggil menghadap Allah. Insya Allah ibu saya akan masuk surga. Dan saya ingin mengikuti. Hebat, anak-anak yang kita udah berpikirnya benar, sudah on the track. Bapak Ibu rahimahullah. Nah, maka salah satu wujud kasih sayang Allah menganugerahi hati-hati yang mereka yang tenang, hati-hati mereka yang dengan keimanan yang kuat, yang kokoh, itu adalah wujud kasih sayang Allah. Jangan diukur, waduh kasihannya rumahnya hancur, kasihannya hartanya habis dan sebagainya. Jangan kasihannya jasadnya hancur. Ya, bukan hanya. Justru yang harus khawatir itu kayak di Indonesia aman, nyaman, tapi orang-orangnya mohon maaf di Indonesia kemaksiatan di mana? Rumahnya selamat, fisiknya selamat, tapi judi, togel, online di mana-mana. Sekarang ini mohon maaf bapak-bapak, mungkin bapak-bapak ibu-ibu di kalangan menengah ke atas lah gaul. Tapi kalau di kalangan menengah bawah, saya kalau ngobrol dengan kalau lewat tukang parkir, saya kalau lari pagi ke daerah Borobos, nah, tukang parkir lagi ngobrol togel apa gitu. Seberapa tadi keluarnya jam? Beda sedikit nih. Yang mana kamu yang pasang yang mana sih? Yang ini sih. Ternyata memang ada berapa bapak? 9. Ada Singapura, ada Australia. Kata saya kenapa Pak pasang togel? Hiburan haji, saya kena hiburan haji. Berapa pasang togel? 15.000 misalnya. 15.000 sehari kalau sebulan kan, kalau 15.000 aja itu kan atas 50.000. Hiburan, udah miskin, udah hidup pas-pasan, dipakai pasan. Ini yang masyarakat Indonesia sekarang ini sedang dilanda judi online. Judi togel. Fisiknya sehat, kita aman, nyaman, tapi akhlaknya yang rusak. So, kalau kita lihat ada yang meninggal dunia yang mati karena minum minuman oplosan di Subang, kali berapa 13 orang. Itu. Berita kalau udah yang meninggal dia baru diberitakan. Padahal yang nggak diberitakan yang nggak meninggal banyak, lebih banyak itu. Apalagi sekarang malah pergantian tahun baru maksiat di mana-mana. Bukan sebutan, tapi karena ini realitas. Termasuk mencampur-campurkan harta yang bukan pada tempatnya. Apa? Kembang api disuruh dan gak jelas. Sok mending sembahkan ke Palestina tuh online. Duitnya jangan pakai beli kembang api. Dan beli kembang api itu mubazir, harta itu dikeluarkan, tapi mubazir. Mending disumbangkan kepada saudara kita di Palestina. Dan gak jelas kembang api itu nikmatnya di mana tuh Bapak Ibu ya? Yang nyuruh kembang api nikmatnya di mana? Kalau nikmatnya di suaranya tuh beli satu aja rekam, kemudian nanti kalau ingin dengar lagi pakai headset, Nah, kalau nikmatnya di situ, kalau nikmat dia melihat loncatan bunga apinya, tinggal download tuh kembang api kelas dunia, yang di Cina, Amerika, download di internet, wah indah, udah gratis. Nah, harus beli aneh. Yang aneh di daerah saya yang beli kembang api itu nyuruhnya oleh orang lain. Ada 6 pemuda berapa pemuda itu disuruh dan nyuruhnya jauh dari rumahnya. Kenapa jauh dari rumahnya? Nggak mau gandeng kata si bapaknya.
yang nyuruhnya dikasih upah. Nih buat nih disuruh nyuruh dikasih upah. Si bapaknya di mana? Nonton TV di rumah. Mereka ditanya, mana sih kamu? Nonton TV Pak? Bukannya dilihat, tapi ya yang beli dia. Enggak. Nikmatnya di mana ini? Bapak Ibu daripada ini sumbangan saudara-saudara ini. Kembali kepada pertanyaan Pak Yasin tadi jadi bergeser. Jadi kita tadi yang terkait dengan perang itu kan tidak disukai. Meninggal dunia tidak disukai. Tapi itu lebih baik meninggal dunia di medan perang mati syahid karena Allah hendak memberikan kebaikan yang kekal dan abadi, bukan di dunia tempatnya, karena dunia bukan tempat keabadian. Tempat keabadian kita adalah nanti di akhir. Nah maka Bapak Ibu saya sarankan segala sesuatu ukurnya jangan ukur dengan dunia saja. Banyak berpikir hakikat, supaya mudah berpikir hakikat, ukur dalam perspektif akhirat. Itu ya. Jadi ukurannya ukuran akhirat. Itu. Jangan diukur dengan ukuran dunia. Baik, silakan pernyataan yang baik, Bapak Ibu. Silakan Bapak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu spesifik Ustaz terkait dengan sabar. Ya. Banyak orang yang kadang-kadang berzolimi lah gitu kan ya. Mungkin dia juga menahan, tapi akhirnya dia juga tidak bisa menahan diri. Orang itu bilang Sabar ada batas-batasnya. Nah, ini gimana Pak kaitannya dengan ini? Iya. Jadi sabar itu unlimited juga, tidak ada batas. Tidak ada batas sabar itu, jangan ada batas. Lihat surat Ali Imran ayat terakhir. Katanya Ali Imran ada berapa ayat? 200. Berarti ayat terakhir itu ayat ke 200. Itu ayatnya berbunyi begini. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru, orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Setelah perintah bersabar itu perintah berikutnya wasobiru, perkuat kesabaran kalian. Jadi setelah bersabar itu jangan kemudian kita menyerah, perkuat kesabaran itu wasobiru. Bahkan kalau dalam bahasa Arab ma'ala itu saling bermakna saling, jadi bisa jadi saling memperkuat kesabaran satu sama lain. Perkuat kesabaran kalian. Perintah berikutnya warobitu, bersiap-siagalah. Karena masalah itu selesai satu masalah akan datang masalah lain. Maka sabar itu harus sabar juga nanti menghadapi yang berikutnya. Warobitu wattaqullah, kata Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun, bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian beruntung. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum. Ya orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Perkuat kesabaran kalian. Bersiap-siap. Karena masalah itu dari satu masalah nanti akan muncul masalah. Siap ya. Jadi sabar itu tidak ada batas. Terus bersabar. Jadi jangan sampai kita punya tetangga misalnya udah diingatkan jangan parkir di depan rumah saya dong kalau penting, tapi terus ya. Kemudian tuh sabar juga ada batasnya kamu itu, wah terjadi. Jangan. Bersabar atas kezaliman orang lain, atas keburukan orang lain, ladang pahala. Bapak kalau punya istrinya cerewet, rewel, mulutnya seringkali polong. Bapak pada salah, sudah diingatkan masih aja begitu, ladang pahala. Ibu kalau punya suami kadang-kadang itu penyakit suami apa? Sudah diberes-beres rumah teh habis baca buku simpen di pulang dari sepedaan aku di mana di tengah rumah kadang-kadang. Itu sama, itu ladang pahala. Sudah diingatkan, Bapak tahu nggak tempat sepatu bukan di sini, tempat sepatu di belakang. Bapak tahu nggak kalau habis dipakai ini baju kotor simpan di tempat cuci, jangan simpan di sini. Ini kamar itu tempat tidur. Ibu udah diingatkan suaminya masih seperti itu, sabar dan jangan pernah keluar dari sabar juga ada batasnya. Sabar itu tidak terbatas dan itu ladang pahala bagi kita. Maka kembali azumah itu
Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwasanya orang-orang yang bersabar itu akan digenapkan pahalanya unlimited tanpa batas. Itu bayar. Jadi jangan ada batas. Baik, masih ada? Kalau masih ada nggak apa-apa saya sampai jam 15 jam. Silakan. Mungkin saya salah, tapi rasanya di Tahrim 10 ya, yang juga tentang sabar nggak ada batasnya. Mungkin saya salah, lupa. Tahrim ayat 10 kalau salah. Agak mirip juga gitu. Ya. Jadi banyak ayatnya Pak. Jadi banyak ayatnya tentang sabar itu. Saya lupa malah Tahrim ayat 10 saya lupa malah. Kalau ada yang membuka silakan. Kalau ada yang membuka. Tapi intinya tentang sabar itu banyak. Ayat-ayat tentang sabar itu banyak. Bahkan seringkali sabar itu kan digandengkan dengan sholat, perintah sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar. Kalau digandengkan dengan sholat itu sesuatu yang tinggi sekali. Tiangnya agama, sabar digandengkan dengan tiangnya agama. Luar biasa. Jadi kedudukan sabar jangan dianggap enteng. Tapi sabar senantiasa gandengkan dengan syukur. Kalau mendapatkan nikmat bersyukur, kalau ada masalah sabar, syukur. Insya Allah itu seperti sayap burung kiri kanan. Sabar, syukur. Insya Allah kita akan menjadi stabil dalam hidup kita kalau senantiasa memadukan kesabaran dan kesyukuran. Baik Bapak Ibu dan Ibu, kalau sudah tidak ada lagi, mohon maaf atas kehilapan dan kekurangan atas apa yang disampaikan. Senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita senantiasa bersyukur. Kunci kebahagiaan kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Agar semakin mudah bersyukur, kita harus senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Saya lupa ada dua cara. Bagaimana caranya supaya kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah? Ada dua caranya kata Syaikhullah. Yang pertama adalah senantiasa yakini sifat-sifat Allah yang baik. Biasanya Allah itu memiliki sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Pengasih, Penyayang. Gak mungkin Allah mendolimi kita. Jadi kalau segala sesuatu itu kita yakini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Rahman. Ketika kita sedang ada masalah, yakini Allah memiliki sifat Al-Qadir, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Gak ada yang tidak mungkin bagi Allah, gak ada yang sulit bagi Allah. Berbaik sangka. Yang kedua, senantiasa ingat-ingat nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih banyak daripada masalah kita. So, Bapak Ibu dan kita itu kerap kali ingatnya masalah, padahal nikmatnya lebih banyak daripada masalah. Betul nggak? Hati-hati, punya anak 5, 4 sukses, 1 gagal, sekolahnya gagal, rumah tangganya gagal. Jangan diingat-ingat yang 1 terus, syukuri yang 4. Alhamdulillah ya Allah, anak saya yang 4 sukses, hanya 1 yang gagal. Bapak Ibu sakit pinggang, ingat-ingat matanya masih sehat, ingat jantung masih sehat, ingat telinga masih sehat, syukuri itu yang sehatnya. Jangan ingat, saya sakit pinggang, kalau bisa masuk tambah ada pinggangnya. Jangan begitu, diingat-ingat pinggang aja terus, lupa mensyukuri yang lain gitu ya. Jadi kita insya Allah kalau kita lebih banyak ingat nikmat daripada masalah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian hal yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Terima kasih sudah mau mendengarkan saya, memperhatikan saya sehingga saya bisa berdakwah. Kalau tidak ada yang mendengarkan, saya ngomong sendiri jadi orang gila yang bisa mendengarkan. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.